البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-haditsus samin was-sab'un ba'da arba'imi'ah 478. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau itu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni untukmu dosa-dosamu ala ma kana minka, yaitu apapun yang datang darimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Tak ambil kisah. Ya bena Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalaupun dosa-dosamu itu mencapai anan ini adalah awan. Awan-awan yang di langit sana. Summastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Ya bena Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau berjumpa denganku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, ini hasan li ghairi. Adapun riwayat Tirmidzi di dalam sanadnya ada Katsir bin Faid, dia majhul hal. Maka hadisnya jelas Tidak boleh dikatakan hasan li dzatih, tapi ada penguat. Makanya beliau mengatakan Katsir bin Faid ini didukung oleh Salam bin Qutaibah dari Bakar dari Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Dan jarang kaum muslimin yang membaca kitab At-Tarikhul Kabir. Ini adalah para thalabatul ilm yang besar. Yang memang rajin membahas masalah hadis dan riwayat dan sebagainya. Padahal telah disebutkan oleh siapa itu? Oleh gurunya Imam Bukhari, siapa itu? Ishaq bin Rahawai, ketika ditulisnya kitab ini At-Tarikhul Kabir, dia dengan sangat gembira datang kepada kepada Amir, kalau nggak salah Amir Khurasan waktu itu, yaitu Abdullah bin Thahir, mengatakan, ala urika ajaib, maukah anda saya tunjukkan keajaiban? Ditunjukkan buku itu. Abdullah bin Thahir, beliau orang yang soleh dan cinta ilmu, tapi tetap beliau tetap politikus. Beliau lihat nggak paham apa sisi ajaibnya. Memang ini fannya para ulama jelas. Sampai tingkat tarikh-tarikh macam itu, ini ilmu yang disukai para ulama. Jelas itu rata-rata penguasa tidak terlalu mempedulikan masalah itu. Walaupun beliau cinta ilmu, tapi untuk sampai mempedulikan masalah kitab At-Tarikhul Kabir, orang macam kita jarang kita membaca kitab itu punya Imam Bukhari. Padahal ahlul hadis besar seperti Ishaq bin Rahawai sangat gembira dengan kitab itu dan kagum dengan isi kitab itu. Baik. Ternyata kata Syekh Abu Amr, ada penguat dari jalur ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir dan sanadnya hasan. Baik. Cuma kemudian di dalam Atraful Gharaib, ini lebih sesuai namanya lagi, memang gharaib, sangat asing, jarang untuk dibuka oleh orang-orang macam kita. Walaupun di Damat alhamdulillah para ulama suka buka kitab itu. Karya Ad-Daruqutni menjelaskan menjelaskan tentang tafarudnya Abu Asim. Tapi kata Syekh Abu Amr, sekedar tafarudnya Abu Asim itu tidak menunjukkan dhaifnya sanad. Beliau mengatakan tetap marfu'nya adalah sanadnya adalah hasan, dan juga ada penguat yang lain dari
dari hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab. Tayyib. Dan juga hadis Abu Dzar ini di dalam Sahih Muslim. Tayyib. Dan di kesimpulannya adalah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tayyib. Boleh kita katakan hasan li ghairih, boleh dikatakan sahih li ghairih dengan penguat-penguat yang tadi. Kalau penguatnya sangat kuat boleh sahih li ghairih. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ananus sama bi fathil ain wakil huwa ma anna laka minha ay zahara. Anna artinya zahara. Idza rafa'ta ra'sak, apabila engkau mengangkat kepalamu, yang nampak di hadapanmu itu anan, yaitu yang di antara kita dengan langit ada ada awan putih, yaitu anan. Wakil huwa sahab, yaitu awan itu. Wa qurabul ardi bi dhammil qaf wa qila bi kasriha qirab wa dhamm asahu wa ashhar. Lebih sahih dan lebih terkenal qurab. Wa huwa ma yuqaribu mil'aha, hampir-hampir penuh. Intinya adalah bi qurabil ardi, yaitu sepenuh bumi. Tayyib. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan yang sangat besar bagi para hamba untuk jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala memanggil Bani Adam, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, ma di sini adalah masdariyah dzarfiyah, muddata da'watika iyai. Tayyib. Masdariyah dzarfiyah ma-nya di sini. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi. Selama dan sepanjang engkau itu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Ini menunjukkan pentingnya kita terus-menerus berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini kalau dakwah di sini adalah doaul mas'alah, doa secara umum, permohonan. Dan boleh jadi juga doa di sini adalah doaul ibadah. Tayyib. Intinya adalah sepanjang kita rajin ibadah kepada Allah, maka ampunan itu akan selalu datang. Tayyib. Kenapa? Kalau orang tidak mau lagi ibadah, maka Allah tidak akan lagi mau mempedulikan kita, tidak akan kisah pada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, Rabbku tidak akan peduli, tidak akan ambil berat pada kalian kalau bukan karena doa-doa kalian. Doa masalah dan doa ibadah, kata para ulama. Baik, sepanjang hamba itu rajin beribadah, Allah akan akan memberikan ampunan-ampunan. Walaupun dosa apapun yang engkau miliki. Baik. Dan warajautani, dan engkau banyak berharap. Jangan kita sama sekali putus asa. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah dan tidak lagi berharap. Tapi seperti yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu, yaitu kita sepanjang hidup penuh dengan harapan kepada Allah, walaupun juga dipenuhi dengan rasa takut. Tapi harapan itu harus selalu ada. Dan ini bagian dari ibadah ar-raja. Baik. Bagian dari husnudzon, baik sangka kepada Allah. Aku akan mengampuni untukmu apapun dosa yang datang darimu, minka. Kenapa datang dari kita? Iya, karena amalan-amalan itu datang dari kita, diangkat untuk dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uh. Kepada Allah lah kalam-kalam yang baik itu naik dan amal soleh mengangkatnya. Baik, terangkat dilaporkan kepada Allah. Demikian pula dosa-dosa dilaporkan oleh para malaikat, walaupun amalan itu nggak akan sampai kepada Allah, tetapi laporannya sampai kepada Allah tentang perbuatan-perbuatan hamba. Tapi kebatilan tidak akan naik ke langit. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Wala ubali, kata Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau At-Tanwir, syarah terhadap Al-Jami'us Shaghir. La ubali adalah la yastaghilu bali, yaitu pikiranku tidak sibuk dengan itu, tidak menimbang-nimbang ini layak diampuni atau tidak, dosa dia banyak. Enggak, Allah Ta'ala tidak perlu menimbang-nimbang ini dan itu. Selama kita masih rajin beribadah kepadanya dan rajin berharap, dosa apapun itu senang saja bagi Allah untuk diampuni. Mudah saja bagi Allah untuk diampuni. Dengan berdasarkan nas ini tadi. Tapi ada pertanyaan, apakah dengan semata-mata ibadah dan berharap itu dosa syirik dan kufur juga akan diampuni? Sementara Sementara
dosa-dosa yang besar, syirik dan kekufuran adalah dosa besar. Ini tidak terampuni kecuali dengan apa? Dengan taubat. Maka ada beberapa jawaban dari para ulama. Yang pertama adalah keumuman apa? Doa tadi. Karena apa? Masuk di dalamnya adalah apa? Taubat dan istighfar, masuk dalam istilah doa. Baik, maka apa? Dia masuk di sini. Kalau memang dosanya dosa besar, maka apa? Dakwah atau doa di sini adalah apa? Berupa taubat. Taubat dan istighfar. Kemungkinan yang kedua adalah doa yang di sini adalah doa yang terpandang, yaitu apa? Doa yang disertai dengan tauhid. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jin, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi syai'a wala usyriku bihi syai'a. Katakanlah, aku hanyalah berdoa kepada Rabbku dan aku tidak berbuat syirik dengannya sedikit pun atau sesuatu apapun. Jadi doa yang terpandang adalah apa? Doa yang tidak disertai dengan kesyirikan. Jadi kalau orangnya punya tauhid, memang dosa-dosa itu akan apa? Diampuni. Ahli tauhid itu dosanya cepat sekali untuk diampuni. Dan dari sisi yang lain, manakala dia itu berdoa kepada Allah dan doa yang terpandang adalah tauhid, berarti apa? Dia bukan dosanya adalah dosa syirik. Dia tidak memiliki dosa syirik. Maka layak dikatakan orang ini adalah apa? Hamba Allah. Orang ini rajin beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang terpandang adalah ibadah yang tidak disertai dengan kesyirikan. Dan ini telah dibahas, dalilnya banyak sekali di dalam apa? Dalil dan penukilannya di dalam Syarah Qawaidul Arba, Al-Qawaidul Arba. Baik. Jadi yang dibahas dalam hadis ini, kalau memang dia punya dosa besar, maka apa? Maka ibadahnya adalah dengan apa? Dengan banyak bertaubat. Kalau dia tidak punya kesyirikan, maka ini lebih jelas lagi, yaitu apa? Apapun dosa itu senang diampuni, asalkan apa itu dia tidak punya kesyirikan. Ahli tauhid itu cepat diampuni. Baik. Jadi apa? Hadis ini dibatasi oleh apa? Dalil-dalil yang lain. Kemudian yang berikutnya, ya bena Adam lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalaupun dosa-dosamu itu mencapai awan-awan yang di langit sana. Baik. Ini kata At-Tibi dan yang lain-lain juga disebutkan oleh Al-Munawi. At-Tibi dalam Kasyifus Sunan, sementara Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ini apa? Laukana tujasad. Seandainya dosa itu dirubah menjadi apa? Menjadi berjasad. Karena memang nanti apa? Di hari kiamat, bahkan sebelum di padang mahsyar, bahkan apa? Di alam kubur, amalan itu dijasadkan, dibuat jadi apa? Berbentuk manusia. Baik. Maka apa? Kalaupun dosamu itu dijasadkan kemudian menjadi sepenuh bumi, kemudian apa? Summastaghfartani, lalu engkau mohon ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan mengampunimu. Baik. Dan ini umum. Mencakup apa? Karena apa? Ini adalah dzunubuka. Ini adalah isim yang mudhaf, maka dia adalah apa? Lil umum. Baik itu isimnya adalah berupa mufrad ataupun berupa jamak. Kalau dia mudhaf, maka dia adalah apa? Umum. Jadi mencakup dosa syirik dan dosa yang kurang dari kesyirikan. Asalkan kita mohon ampun, maka apa? Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun apa? Berupa kesyirikan. Ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Dijelaskan oleh At-Tibi, yaitu orang yang banyak bertaubat, orang yang banyak beristighfar, maka dosa apapun itu senang saja bagi Allah untuk diampuni. Tidak ada yang susah di sisi kedermawanan Allah Ta'ala. Asalkan kita mau menunduk, mau mengakui kesalahan dan mohon ampun, semuanya senang bagi Allah. Karena Allah adalah Halim, zat yang apa itu? Maha penyabar, bukan zat yang maha pendendam, bukan. Mudah saja, bahkan Allah suka hambanya itu bertaubat, melebihi kesukaan hamba yang mendapatkan apa? Mendapatkan perbekalan setelah dia putus asa dari perbekalannya tadi di gurun pasir. Baik, maka ini adalah jaminan ghafartu laka. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala dalam At-Tanwir bahwasanya ini adalah apa? Sebagai bentuk karam, kedermawanan dari Allah Ta'ala wa tafaddul. Yaitu apa? Memang tafaddul ini artinya adalah keutamaan.
Yaitu apa? Bukan Allah Ta'ala wajib ini dan itu, tetapi apa? Dialah yang dengan rahmatnya, dengan fadlnya, dan dengan karamnya mewajibkan diri sendiri untuk mengampuni orang yang mau mohon ampun. Jadi bukan kita yang mewajibkan, tetapi apa? Allah mewajibkan diri sendiri. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau berjumpa denganku dalam keadaan la tusyriku bi, ini adalah apa? Jumlah yang datang setelah apa? Setelah ma'rifah, sebagaimana dijelaskan oleh apa? Muhammad Al-Mubarakfuri tadi di dalam apa? Tufatul Ahwadi. Ini hal. Tayyib. Hal dari apa? Boleh jadi hal dari fa'il, yaitu laqita, engkau, atau hal dari maf'ul bih, ni. Sama, yaitu apa? Dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik terhadapku, atau apa? Dalam keadaan aku ini tidak engkau persekutukan. Intinya sama. Intinya adalah apa? Hadis ini membahas tentang keutamaan menghadap Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, yaitu apa? Sebagai ahli tauhid. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku pasti akan mendatangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Lagi-lagi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ahli tauhid itu senang saja dosanya diampuni. Mudah bagi Allah untuk mengampuni hamba-hamba yang mau mentauhidkan dia, bukan hamba yang degil, disuruh untuk tauhid tidak mau, disuruh untuk meninggalkan bomo tidak mau, disuruh untuk meninggalkan tangkal-tangkal tidak mau. Bukan itu, tapi hamba yang percaya kepada Allah, merasa cukup Allah sebagai wali dia, merasa cukup Allah sebagai pemberi rezeki, pelindung dan penolong dia. Tidak lagi bersandar pada yang lain-lain, tidak lagi mau apa? Yaitu apa? Memelihara tangkal-tangkal macam tadi, ataupun menyembelih di kubur-kubur atau di reruntuhan dan seterusnya. Betul-betul apa? Dia murni mentauhidkan Allah, betul-betul mau jadi hamba Allah dari sisi apa? Tauhid. Walaupun apa? Dari sisi maksiat dosanya walaupun sampai sepenuh bumi, Allah tidak kisah dengan itu. Allah tidak peduli. Karena apa? Ahli tauhid ini sangat mulia di sisi Allah. Dosa yang lain itu kecil dibandingkan dengan dosa syirik. Kalau dia mau menjauhi syirik, maka apa? Dosa yang lain itu mudah saja bagi Allah untuk mengampuninya. Makanya di sini Allah Ta'ala mensyaratkan apa? Dan syarat sebagaimana dijelaskan oleh para ahli usul, itu diantara pola syarat adalah hal, keadaan. Nah, keadaan ini sebagai qaid, sebagai ikatan. Asalkan dia tidak berbuat syirik, maka apa? Allah berfirman, la ataituka biqurabiha maghfirah. Pasti. Allah sampai mengatakan pasti. Pakai apa? Pakai lamul muzahlaqah di sini. Pasti aku akan mendatangkan kepadamu, intinya adalah lam taukid, mendatangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan. Allah Ta'ala tidak kesulitan untuk mengampuni orang-orang ahli tauhid. Bahkan dia gembira dengan para ahli tauhid, orang-orang yang di dalam hari-hari terakhir mengalami seperti apa? Hari-hari awal dakwah Rasulullah, penuh dengan apa? Kesulitan, penuh dengan keterasingan. Padahal apa? Sekedar ngajak tauhid. Orang diajak tauhid perlu bayar berapa? Orang nggak perlu bayar apa-apa. Bahkan yang banyak bayar adalah ketika apa? Buat acara-acara syirik, itu yang membayar. Untuk tauhid nggak perlu bayar aneh-aneh, nggak ada bayaran. Tayyib. Cuma bayaran sabar, karena apa? Banyak diejek orang, ini Wahabi lah atau apa. Wahabi kalau menyebabkan kita masuk surga nggak masalah, terserah dikasih nama apapun. Daripada dikasih nama bagus-bagus masuk neraka, apa untungnya? Tayyib. Intinya adalah di sini kata selain diucapkan oleh At-Tibi, juga disebutkan oleh Imam As-Sun'ani bahwasanya apa? Di sini ada dalil tentang keutamaan tauhid. Walaupun dia punya dosa-dosa yang lain, asalkan dia punya tauhid, maka apa? Allah Ta'ala akan mengampuni dosa dia. Walaupun dosanya ini nggak tanggung-tanggung sampai apa? Sepenuh bumi. Jangankan seperti ucapan sebagian polis, ini orang ini punya daftar kejahatan selama 7 tahun ini ada 1 jilid. Kita katakan jangankan 1 jilid, walaupun sepenuh bumi sudah. Asalkan dia mau tauhid, itu mudah bagi Allah untuk mengampuni. Yang penting jangan berbuat apa? Jangan berbuat syirik. Tayyib. Ini menunjukkan betapa untungnya dakwah tauhid, bahwasanya dia betul-betul mendatangkan apa? Kebaikan dan keuntungan bagi orang-orang yang mau berbuat apa? Tauhid. Jangan seperti yang terjadi di sebagian wilayah, tapi bukan di Malaysia. Ada orang yang baik, dia polisi baik. Kemudian dia apa? Dekat dengan para ikhwah, kemudian dia mulai apa? Tahu, oh inilah ajaran yang betul. Kemudian apa? Dia mulai memelihara jenggot. Nah, dia sudah tingkat tinggi, tingkat
detektif yang tinggi dia. Nah, ketika ada pertemuan dengan para pembesar, dia datang. Cuma mereka merasa risih dengan jenggot dia. Padahal jenggot nggak menghalangi orang untuk apa? Untuk lari cepat, untuk lompat, untuk menembak. Apa yang menghalangi? Sementara apa? Tentara dan polisi sudah dilatih untuk apa? Membawa tas-tas besar. Nah, jenggot nggak sampai 1 kilo ini insya Allah. Tapi apa? Orang-orang risih. Nah, kemudian apa? Beliau dipindahkan. Nggak mungkin dijatuhkan karena sudah tingkat tinggi. Dipindahkan ke bagian reserse. Detektif juga sebenarnya. Kemudian kepala pejabatnya itu dia lihat merasa ada yang tidak betul lah seperti ini. Kemudian apa? Dia minta kepada apa? Detektif ini untuk tolong sebutkan daftar orang apa itu aliran-aliran sesat di masyarakat. Nah, beliau menyebutkan di antara aliran sesat adalah sufi. Ya sudah, jadi dipindah ke tempat lain lagi. Mereka nggak suka. Padahal apa? Beliau tahu memang sufi banyak syiriknya, sesat lah. Menyebabkan orang banyak masuk neraka. Apa untungnya? Walaupun apa? Walaupun duitnya banyak di dunia, tapi di neraka kekal untuk apa? Kalau memang apa? Mati dalam keadaan syirik. Kalau enggak ya alhamdulillah. Bukan kita mengharuskan setiap sufi adalah kafir, enggak. Dan ini ma'ruf dalam akidah Ahlussunnah. Nah, setelah itu apa? Beliau memilih untuk apa? Dah enggak tahan hidup macam ini, dah keluar dari apa? Dari itu. Sekarang jadi peniaga. Ternyata peniaga pun tetap hidup. Kenapa? Allah Ta'ala akan merahmati, Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala senantiasa punya belas kasihan kepada hamba-hamba yang setia kepada agamanya, setia pada ajarannya, walaupun berat dan pahit. Walaupun tiap bulan semula dapat duit yang banyak, tapi apa? Tapi dengan menggadaikan agama, maka apa? Dia lebih suka untuk keluar dari pekerjaan yang apa itu tidak sesuai dengan ajaran yang betul. Penuh dengan apa? Aturan-aturan yang tidak betul. Setelah jadi niaga ternyata apa? Boleh hidup, bahkan boleh sedekah pada orang lain dan seterusnya. Dan hidupnya malah lebih bahagia, dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya dan seterusnya. Intinya adalah apa? Bahwasanya dakwah tauhid ini seandainya masyarakat mau membuka telinga, ini adalah dakwah yang sangat menguntungkan. Walaupun dosa sebanyak apapun, sepenuh bumi sudah, Allah Ta'ala tidak kemudian apa? Berat untuk mengampuni dosa, asalkan orang ini mau mentauhidkan Allah. Daripada orang yang apa itu dohirnya rajin ibadah, rajin membuat perayaan ini itu, tapi apa? Hatinya penuh dengan kesyirikan, baik syirik kecil, riya, suka cari uang di dalam amalannya, ataupun apa? Syirik besar, tergantung kepada selain Allah, memelihara tangkal-tangkal dan seterusnya, kemudian mengatasnamakan Islam. Nah, ini buruk sekali. Berarti kesimpulan dari hadis ini adalah apa? Keutamaan tauhid dan keutamaan senantiasa berharap kepada Allah. Dan sebagaimana disebutkan di dalam pembahasan yang lalu, yang berhak untuk mengharapkan rahmat Allah hanyalah orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Jihad bukan berarti apa? Jadi khawarij, tapi adalah apa? Jihadun nafas. Dan jihad untuk apa? Mendakwahkan ilmu, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah dan seterusnya. Demikian pula iman, di dalamnya adalah apa? Iman pada Allah, dan di dalam keimanan pada Allah adalah apa? Iman pada tauhid uluhiyah. Kembali kepada apa? Tauhid lagi. Ilahuna wallahu a'lam.